Iya. Terus ini. Bima. Sini sini. Nah, Ada. ya. Masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau Fadri, Zahira, Fatir untuk kalimat itu sudah ya, sudah bisa. Sudah memenuhi syarat untuk belajar i'rab. Karena kalau kita belajar i'rab itu harus tahu terlebih dahulu tentang kalimat dan turunannya, pembahasan kalimat, pembagiannya, macam-macamnya itu harus tahu. Nah, makanya kalau sudah tahu bisa kita belajar i'rab, yang mana i'rab adalah daripada i'rab. Ya, nah, ya sebelumnya i'rab ini perlu dipahami. I'rab itu hanya berlaku untuk dua kalimat. Apa saja itu? Kalimat isim, terus kalimat apa lagi? Kalimat i'rab atau i'rab itu hanya berlaku untuk dua kalimat. Kalimat apa saja itu? Kalimat isim, terus kalimat apa? Fi'il. Kalimat kan ada tiga, isim, fi'il, huruf ya. I'rab ini itu cuma berlaku untuk dua kalimat saja, isim dan fi'il. Kayak kemarin ketika kita belajar i'rab rofa, ya kan? Alamat i'rab rofa ada 4, dhamma, alif, waw, dan tetapnya nun. Sedangkan tempatnya dhamma, alif, waw, dan tetapnya nun itu tidak ada kalimat huruf. Semuanya kan isim atau fi'il. Nah, itu menjadi tanda bahwasanya i'rab itu hanya berlaku untuk dua kalimat saja, yaitu kalimat isim, fi'il. Sedangkan kalimat huruf itu tidak masuk bagian daripada rumah apa? dari atas dan nampak bendera Palestina. Mimi. Ya, subur. Ya, ini menunjukkan apa? Kalimat huruf itu hanya mabni, tetap. Nah, sekarang kita mufrad. Mufrad itu hanya isim dan fi'il. Ya, mufrad hanya isim dan fi'il. Ya, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Paham ya? Pemetaannya yang harus kita pahami dari kita belajar isim, fi'il, huruf, ya, kalimat, pembagian kalimat, isim, fi'il, huruf, sampai turunannya, macam-macamnya kita sudah tahu. Nah, sekarang i'rab kita belajar. I'rab itu hanya berlaku untuk dua kalimat, sedangkan yaitu isim, fi'il, sedangkan huruf itu tidak masuk bagian i'rab. Tapi penting kita ketahui kenapa? Karena ketika kita masuk pembahasan i'rab khofat, ya, kita akan harus mau tidak mau itu menampilkan yang namanya huruf khofat, mau tidak mau, ya. Paham ya? Sekarang kita ulangi lagi. Kemarin kalau untuk Fatir Zahira, i'rab itu sudah, ya. I'rab itu i'rab rofa sudah selesai, ya kan? Tapi untuk Fatri kan masih belum 100% semuanya, ya. Nah, kita ulangi, kita murojaah. Ya. Sekarang pertanyaan mendasar. I'rab yang mana artinya adalah apa? Berubah harokat huruf terakhir dalam satu kalimat, ya. Berubah harokat itu ngerti ya? Baris, ya. Berubah harokat atau baris huruf terakhir. Oh, bukan huruf di tengah atau huruf yang di awal, tapi huruf terakhir dalam satu kalimat, ya. Disebabkan apa? Disebabkan amil, ya, amil yang mempengaruhinya atau memasukinya. Baik perubahan itu secara apa? Tampak atau kira-kira. Ya, ini sudah dibahas. Nah, i'rab itu dibagi menjadi berapa? 4, ya. 1, 2, 3, 4. Kita tulis dalam bentuk kanji, ya. Yang pertama i'rab rofa. Yang kedua nasab. Yang ketiga
khofat atau jar boleh. Khofat itu nama lainnya adalah jar, ya, jar. Kemudian yang keempat terakhir jazam, i'rab jazam namanya. I'rab jazam. Jadi, ya sekarang i'rab kalau ditanya dibagi menjadi berapa i'rab? 4. Ini jawabannya. Ya. Sekarang kita belajar i'rab rafa terlebih dahulu. Ya, sebelum itu kita harus mengenal alamat utama daripada rafa, nasab, khafad, jazm. Alamat utama daripada rafa itu adalah dhamma. Nasab apa? Fathah. Khafad apa? Kasra. Jazam apa? Sukun. Ya kan? Nah, ini kan mewakili daripada baris atau harokat yang kita kenal, ya kan? Ada harokat atau baris selain ini? Tidak ada kan? Yang kita kenal adalah apa? Oh, dhamma, dibaca dhamma, dibaca fathah, dibaca kasra atau sukun. Ya. Maka ini yang harus kita pelajari. Kan di luar ini ada harokat selain ini? Tidak ada kan? Ada. Kita belajar alif ba ta, kita belajar mengaji. Tidak ada satu huruf yang menyandang kalimat, yang menyandang harokat atau baris selain ini. Tidak ada, ya kan? Kalau tidak dhamma ya pasti ini, kalau tidak ini ya pasti ini, kalau tidak kasra ya ini, kalau tidak ini ya ini, ya kan? Pasti salah satunya. Ya, makanya kita harus tahu, karena i'rab itu adalah apa? Perubahan harokat atau baris dari harokat huruf terakhir dari satu kalimat, ya. Dan harokat itu ya seperti ini saja bahasanya, ya. Yuk, sekarang pertanyaannya, i'rab ada 4, bagus. I'rab rafa ada berapa alamat? Ada 4, ya. Alamat istilahnya adalah alamat, bagus. Ada 4 alamat rafa. Yang pertama apa? Dhamma. Bagus. Dhamma. Alamat keduanya apa? Alamat kedua rafa apa? Alamat kedua i'rab rafa apa? Patri belum ini ya, belum semua ini ya. Apa alamat i'rab rafa yang ron dan seterusnya. Nah, kita masih bertanya tentang alamat. Bedakan istilah alamat dan tempat. Ya, ini adalah istilah baru yang harus dipahami. Ya, kalau yang ditanya i'rab rafa punya berapa alamat? 4. Apa saja? Alamat dhamma, alamat apa? Alamat apa? Alamat apa? Ayo. Oke. Apa? Wow, bagus. Wow, kita taruh di sini. Wow. Yuk, selanjutnya apa? Alif. Bagus. Ini harus dihafal ya. Dan yang terakhir apa? Tetapnya atau thubutun nun. Tetapnya nun. Ya. Coba di ini dulu. Di apa? Dihafalkan. Kalau perlu catat ya. Kalau bisa dihafalkan dan dicatat. I'rab ada berapa? 4. Alamat i'rab rafa ada berapa? 4. Ya. Nih. Ya, bisa? Nah, baru sekarang pertanyaannya adalah dhamma ada berapa tempat? Ada 4. Yang pertama, kalau sudah pertanyaan tentang tempat, ya, dhamma ada berapa tempat? Kalau pertanyaannya tentang tempat, maka jawabannya adalah macam-macam kalimat, macam-macam kalimat isim atau macam-macam kalimat fi'il. Kalau macam-macam kalimat huruf, enggak, karena i'rab itu cuma kalimat isim dan fi'il, ya. Nah, sekarang dhammah ada berapa tempat? Maka jawabannya 1. Apa? 1 apa?
Ini memang harus diulang-ulang, karena kalau nggak diulang-ulang tidak akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti terhafal, bukan dihafal, terhafal. Kalau terhafal itu sudah menghafal secara tidak sengaja, itu adalah terhafal, ya. Tapi kalau menghafal, kita perlu upaya menghafal, besok jangan sampai lupa. Kalau pertanyaan yang diulang-ulang, itu nanti lambat laun akan terhafal. Kalau sudah terhafal itu berarti secara tidak sadar kita sudah menghafal. Maka yang pertanyaan itu harus diulang-ulang dan tidak boleh bosan. Ya, tidak boleh bosan syaratnya. Yuk, i'rab, rafa, nasab, khafat atau jar, jazam. Ada 4. Nah, i'rab rafa memiliki 4 alamat. Sudah dijawab semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, dhamma ada berapa tempat? Alif ada berapa tempat? Waw ada berapa tempat? Tetapnya nun ada berapa tempat? Nah, nggak dijawab. Yuk, tempatnya waw ada berapa? Dhamma ya. Dhamma ada berapa tempat? Ada 4 ya. Nomor 1 apa? Nomor 1 adalah isim yang diberikan anugerah oleh Allah ya. Kalau diberikan anugerah oleh Allah berupa kecerdasan otak, kemudian futuh ya, insyaallah terbuka hati, insyaallah itu cepat ya. Imam Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i itu kalau sekali lihat langsung hafal, sekali dengar langsung hafal, sekali lihat langsung hafal. Makanya kata Imam Syafi'i itu kalau dia tidak ada hitam di atas putih, karena kalau mendengar langsung teriang-iang, terhafal ya. Makanya beliau itu hati-hati menjaga pendengaran dan penglihatannya. Itu adalah Imam Syafi'i. Tapi kalau kita yang mana masih belum diberikan maqam anugerah seperti Imam Syafi'i, maka kita harus penuh perjuangan ya, harus betul-betul ada usaha untuk belajar. Dulu saya juga gitu, usaha, bukan seperti Imam Syafi'i. Kalau sudah seperti Imam Syafi'i, waduh, sudah ini saya pasti sudah sudah punya banyak kitab saya mungkin ya. Jadi ini isim mufrad ya. Pertama, dhamma. Alam tempatnya dhamma ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad. Kemarin kita sudah belajar isim mufrad itu apa. Apa isim mufrad itu? 7 macam isim. Ayo kita hafal isim mufrad pertama. Maknanya tunggal. Berarti isim mufrad adalah kalimat isim yang secara makna itu maknanya adalah tunggal. Tunggal itu apa? Satu. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti kalimat Zaidun, juga lafaz Hindun ataupun masjidun ya. Oh, ada lafaz masjidun. Oh, kalau masjidun ya, itu artinya adalah satu masjid ya. Masjidun misalnya. Masjidun, satu masjid atau sebuah masjid ya. Kalau sebuah itu berarti kan satu ya. Jadi isim mufrad itu ya seperti itu saja. Zaidun berarti seorang Zaid namanya seorang laki-laki yang namanya Zaid. Hindun seorang perempuan yang namanya Hindu. Seorang berarti kalau seorang itu satu ya. Nah, ini isim mufrad. Jadi kalau ada isim mufrad contohnya tadi masjidun ya. Masjidun. Ini dibaca apa? Mana huruf terakhir dari kalimat masjidun? Huruf dal ya. Dan ini adalah urusannya atau fungsi daripada ilmu nahwu ya, ini mengurus terakhir ini. Huruf terakhir dalam satu kalimat mau dibaca apa? Kalau dibaca dhamma, baik itu ada tanwin, dhammatain atau dhamma biasa, maka itu masuk i'rab rofa. Karena apa? Karena ini dibaca dhamma karena dia adalah isim mufrad ya. Jadi nanti Badri, Fajir, Zahira dalam Al-Quran, hadis, kalau menemukan kalimat isim mufrad ya,
buka. Dan isim mufrad itu terakhirnya dibaca dhammah, berarti itu adalah i'rab rofa. Ya. Dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahu alhamdu, ya, alhamdu itu adalah isim mufrad. Nah, dibaca du, dibaca dhammah, berarti itu adalah i'rab rofa. Ya. Latihannya seperti itu. Latihannya buka Al-Quran, diteliti, dilihat kalimatnya. Oh, ini dibaca dhammah, ini apa? Isim mufrad. Oh, pantesan dibaca dhammah, berarti masuk i'rab rofa. Yang kedua, tempat dhammah yang kedua selain isim mufrad adalah isim jamak taksir. Isim jamak taksir. Contohnya apa? Jamak taksir tahu artinya? Jamak taksir adalah apa? Tiga hingga tak terkira. Jadi isim jamak taksir itu adalah isim yang mana secara makna itu maknanya adalah 3 hingga tak terkira, nggak sampai 100 miliaran dan seterusnya. Itu namanya jamak taksir, dan dia itu berubah bentuk dari isim mufradnya. Jamak taksir itu berubah dari bentuk mufradnya. Asalnya masjidun isim mufrad. Nah, jamak taksirnya adalah apa? Masajid. Misalnya masjidun, masajidun dari masjidun, rusulun dari rasulun. Masajid, ya, kita masajid. Tengok nih, masajidu. Ditengok. Ini dhammah. Ya. Kalau mufradnya masjidun, jamak taksirnya masajid. Sama tak kira-kira dari bentuk kalimatnya? Berbeda, ya kan? Nah, kalau ini jamak taksir, ini isim mufrad. Kalau jamak taksir itu memang berubah dari bentuk mufradnya. Mufradnya masjidun, jamak taksirnya masajid. Nih, ada tambahan alif, ya. Nah, ini masa, dan juga harokatnya berbeda, berubah. I'rab paham? Ya, isim jamak taksir. Nanti dicatat ini ya, ranjinya dicatat setelah semua diulas, pelajari. Nomor 3, tempat dhammah. Yang ketiga, tempat alamat dhammah dari i'rab rofa ada 4 macam isim. Ayo kita hafal. 7 itu apa saja? Itu saja tempatnya itu. Makanya kita perlu belajar macam-macam isim yang 7 itu setidaknya, agar kita mengetahui i'rab dengan sempurna. Yuk, apa? Tempatnya dhammah, isim mufrad, isim jamak taksir. Kemudian apa? Apa lagi? Isim mana salim? Isim jamak muannas. Sambil dicatat ya, dicatat saja, biar bisa dipelajari di rumah. Ranjinya, turunannya ini dicatat. Alamat rofa yang berupa dhammah ada 4 tempat. Pertama isim mufrad, kedua isim jamak taksir, yang ketiga isim jamak muannas salim. Contohnya apa? Muslimatun. Apa? Ingat-ingat, jamak muannas salim itu apa? Jamak muannas salim itu untuk banyak wanita atau untuk banyak perempuan. Jadi jamak muannas salim itu artinya adalah, secara makna artinya adalah untuk perempuan, yang mana perempuannya itu banyak, lebih dari 2, ya. Kalau sudah jamak itu pasti lebih dari
dua, ya. Kalau jamak, kalau sudah ada kata-kata jamak itu lebih dari dua. Kalau cuma maknanya dua itu isim tasniyah, ya. Kalau maknanya satu itu artinya isim mufrad, ya. Kalau jamak itu lebih dari dua, dan kalau muannas itu artinya perempuan. Berarti kalau jamak muannas itu adalah maknanya banyak alias lebih dari dua, yang mana itu untuk perempuan. Makanya jamak muannas salim itu kemarin dinautomkan untuk banyak wanita. Yuk kita taubat, ya. Untuk banyak wanita artinya maknanya untuk banyak wanita. Salim artinya apa? Salim bukan salim begini, ya, bukan jabat tangan salim cium tangan, bukan. Maksud salim di sini adalah bentuk mufradnya tidak berubah. Kalau jamak taksir bentuk mufradnya berubah, ya. Masjidun menjadi masajid. Ini kalau jamak taksir. Namanya saja taksir. Taksir itu artinya pecah, ya. Taksir artinya pecah. Kalau pecah maksudnya pecah apa? Pecah yaitu berubah dari bentuk mufrad. Kalau salim itu tidak merubah bentuk mufrad. Misalnya Hindun, ya. Hindun ini adalah isim mufrad yang mana artinya adalah seorang wanita, ya. Seorang berarti satu orang, seorang wanita yang namanya Hindun. Tapi kalau dalam bentuk jamak muannas salim, maka kalau jamak muannas salim secara lafaz mendapat tambahan apa? Alif dan ta. Bagus. Jadi dirubah saja Hindun, ditambah saja alif dan ta. Sudah beres, ya kan? Tidak merubah, kan? Ini bentuk mufradnya, ini bentuk jamak muannas salimnya. Maka dikatakan salim, yaitu bentuk mufradnya tidak berubah, ya. Tinggal ditambah alif dan ta, ya kan? Hindatun, ya. Hindatun. Jadi kalau ada isim jamak muannas salim, huruf terakhirnya taknya, maka itu i'rab rofa. Kalau dalam Al-Quran itu biasanya ada kata-kata muslimatun, ya. Dan tak, dan huruf terakhirnya ini tak, itu berharapan dom. Dan ini adalah jamak tak, jamak muannas salim, ya. Kemudian yang apa? Fi'il mudhari. Ingat, ini kalau fi'il, ya. Kemarin tadi dikatakan i'rab itu hanya berlaku untuk dua kali. Apa? I'rab hanya berlaku untuk dua kalimat. Kalimat isim dan fi'il. Kalau kalimat isim itu semua macam, yang 7 macam yang kita hafalkan itu masuk ke i'rab, ya. 7 macam kalimat isim itu masuk ke i'rab. Tapi kalau macam kalimat fi'il, ya, ingat macam kalimat fi'il. Macam kalimat fi'il ada berapa? Ada 4 macam. Pertama, fi'il madi. Kedua, fi'il mudhari. Ketiga, fi'il apa? Ya, fi'il amar. Keempat, fi'il nahi. Ya, ada 4, ya. Dan dari keempat itu, ya, yang masuk i'rab itu cuma fi'il mudhari. Kan lebih mudah lagi kita belajar i'rab, ya. Ya, i'rab memang berkaitan dengan 2 kalimat, isim dan fi'il. Dan kalimat fi'il macam yang berkaitan dengan i'rab itu cuma fi'il mudhari. Tidak ada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il nahi. Kenapa? Karena fi'il madhi itu masuk kategori mabni, lawan kata
kategori mabni, tidak masuk kategori i'rab. Nanti kita akan bahas mabni ini apa setelah kita selesai belajar i'rab semuanya, ya, biar lebih paham nanti ya. Fi'il mudhari saja ya. Nah, tengok berarti ada 8 macam ya, ada 8 macam. Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak muzakkar salim, isim jamak muannas salim, isim jamak taksir, isim yang 5, isim yang tak menerima tanwin, kemudian fiil mudhari. Ada 8 ya. Ada 8 macam kalimat, 7 kalimat isim, 1 kalimat fiil yang berkaitan dengan i'rab. Sah? Paham? Sah? Nah, dan ini ya, i'rab ini ketika yang ditanya adalah tempat ya, dhamma punya berapa tempat? Nah, maka jawabannya adalah macam-macam kalimat yang 8 itu. Paham? Paham ini? Ya, saya. Nah, kita latih. Berarti dhamma tempat terakhir atau keempatnya adalah fiil mudhari. Contohnya banyak contohnya, yaitu contoh yang kita pelajari di ilmu sorof. Kita belajar wazan saja, kita kan sudah hafal wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, itu adalah fi'il mudhari ya. Kalau huruf terakhirnya ya, yaf'ulu misalnya, ya, atau dhamma itu i'rab rafa. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu ya, ada kata-kata na'budu. Na'budu ini kalimat apa? Kalimat fi'il, namanya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini kemarin kita sudah dicatat ya, tentang huruf mudhari'ah. Sudah dicatat dulu, sudah ada catatannya ya. Huruf mudhari'ah yaitu huruf yang ada di awal kalimat fi'il mudhari ya. Kalimat fi'il mudhari itu pasti diawali dengan huruf mudhari'ah ya, huruf mudhari'ah. Dan huruf mudhari'ah itu ada 4. Ya, nun, hamzah, dan ta ya. Dan na'budu diawali nun, yang mana nun ini bagian daripada huruf mudhari'ah, maka ini masuk kategori kalimat fi'il mudhari. Dan kalau kalimat fi'il mudhari akhirnya yaitu huruf dal dibaca dhamma, maka itu masuk i'rab apa? I'rab apa? Rafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu. Nah, nu dibaca dhamma, maka itu i'rab rafa. Kita akan belajar fi'il mudhari dengan fi'il yang memiliki zaman atau masa apa? Ayo, fi'il mudhari ini sama seperti pelajaran sorof. Sorof pertama, baris pertama sifatnya fi'il madhi, kedua sifat fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari itu gimana? Masanya atau waktunya? Setelah, telah, atau bagaimana? Kalau fi'il madhi telah, kalau fi'il mudhari sedang atau akan ya. Kalau fi'il mudhari zamannya adalah sedang atau akan ya. Itu zamannya. Harus dipahami perbedaan
fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amar, fi'il nahi itu cuma di zamannya. Ya, kalau fi'il mudhari sedang atau akan. Ya. 40. Dibuka halaman 40. Cetakannya beda soalnya. Cetakannya beda. Oh sama. Ya, halamannya sama, cetakannya beda. Sudah ya? Ketemu? Ah, ini 30. Nah, 10 lagi. Ah, 40 ya. Ini tengok ya. Halaman 40 ini namanya adalah tasrif lughawi. Yuk, perhatikan ya. Harus diperhatikan. Kita belajar fi'il mudhari dengan apa namanya? Dengan lebih detail. Ini tahu ini yaf'ulu ada nampak di kitabnya, yaf'ulu paling atas. Ya. Nampak ya? Yaf'ulu. Di sini yaf'ulu di sini cara bacanya adalah dari atas sampai ke bawah. Kalau yang di awal, ya, tengok. Kalau yang di awal ini itu cara bacanya dari sini ke sini. Lanjut lagi, mulai lagi dari sini ke sini lagi. Mulai lagi dari awal. Paham ya? Nah, tapi kalau yang ini dari atas ke bawah. Baru ke atas lagi. Bawah lagi. Ke atas lagi, ke bawah lagi. Paham? Cara bacanya paham? Nah, coba kita baca bersama-sama. Yaf'ulu. 1, 2, 3. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ya, bisa? Ini semua fi'il mudhari ini. Ya. Dari awal, dari yang atas sampai yang bawah, naf'ulu itu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari cuma berbeda-beda. Lafadznya berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Maka artinya juga berbeda. Artinya berbeda. Kita belajar fi'il mudhari dengan fokus ya. Tengok. Keterangannya ada di sampingnya, ada di kolom samping. Yaf'ulu itu menyimpan dhamir 2. Oh, kita belum tahu dhamir ya. Kita belum tahu dhamir. Sekarang kita buka halaman 50. Halaman 50. Halaman 40 dijaga, ditandai. Dan buka halaman 50. Ya. Halaman 50 dapat? Ya, dapat 50. Bisa? Situ. Ada mahal rofa, yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Namanya dhamir. Dhamir. Nanti kita akan pelajari dalam bab beni. Nanti. Ini namanya apa? Dhamir. Dhamir itu sama dengan kata ganti, ya. Dhamir itu artinya adalah kata ganti. Misalnya ya. Saya ini namanya adalah Irfan, ya. Saya Irfan. Tapi ketika berbicara, saya menggunakan kata-kata